kayaknya dengan adanya Fredrin mereka emang lebih apa ya, bisa dibilang lebih solid aja buat di 2 menit awal. Karena Baxia kan kalau ketemu fighter bisa lolos kan. Ya. Cuma kalau Fredrin di level 4 Fredrin dia ada yang namanya energy eruption, dia bisa ngasih deal damage yang lebih masif. Ya. Dan Jisung Jin yang sekarang jadi pilihan. Ini match up dari junglernya. Aku tetap pilih kiri karena lagi dan lagi apalagi jungle gitu kan, dan jungle. Hokian alter ego lagi. Tapi kalau ngomongin soal draft ya, Yep. aku malah nungguin buat pick Hijume-nya. Hijume. Karena di sini emang Esmeralda-nya udah cukup diunggulkan. Nino akan superior banget. Ada Luoyi, ada Cloud, semuanya bisa menghasilkan efek shield. Cuma permasalahan utamanya adalah siapa yang mau gangguin Luoyi-nya. Karena tadi kan di game sebelumnya Pikagura itu emang buat gangguin Luoyi, Parsha. Nah sekarang buat gangguin Luoyi yang jaraknya lebih aman, tapi buat nge-damage ke fighter tuh lebih mudah juga kan? Ya. Tapi aku lebih suka Hijume picknya di sini Zetian. Yang Ya. aku pernah bilang Bang Abe, 2 fighter. Kalau plus Zetian Betul. enak. Dan bukan cuma 2 fighternya juga sih, tapi buat ngejawab tank jungle-nya juga tuh Cetian bagus. Benar. Karena buat nge-trigger pasifnya tuh bakal susah banget di sini. Ya. Oke, dan Chow yang muncul. Makin jelas Cetian sih. Makin jelas. Last pick-nya bisa banget Cetian. Karena dengan adanya Chow, otomatis Chow ini kan butuh yang namanya vision. Betul. Ya. Udah ada Yushun Shin, udah ada Cetian, itu udah cukup banget buat open visionnya. Iya, ini sempat kita lihat juga ya kombinasi Isun Shin sama Cetian di match-match sebelumnya. Tapi dari tim Liquid ID, tuh kan pengennya ID terus. LPH. Kalau enggak, TLID PH bilangnya TLID gitu. PH. Orang-orang udah tahu kok TLID PH yang mana. TLPH ID yang di sini. Nah, kalau ngelihat dengan 3 pilihan awal yang udah dibawakan, mereka butuh utility yang besar lagi atau tambahan damage kan? Aku bilang tambahan damage bisa, tambahan damage. Oh, ada chip. Wah keluar. Waduh. Tapi aman harusnya. Aman. Karena kalau kita lihat dari setupnya udah ada Chow juga, jadi mungkin agak bisa nakalin XP-nya sebenarnya dari awal. Apalagi bawa Yushun Shin Esme kan. Dan ini chip yang masih 100% win rate juga ya sebenarnya. Iya. Salah satunya penggunanya dari Bro Cahyo juga. Bro Cahyo sama Alek kemarin. Sekarang keluar lagi Bro JT. Dan 2 efek teleportations ya, karena kan Ya, ada Loi, ada chip, dihadapkan dengan Yusun Shin yang sebenarnya bisa buka mapping. Ya, tapi kalau Cetian sih agak dikejar naga di sini ya. Lumayan susah sih. Jadi apakah mau ambil resiko tersebut buat alter ego untuk bermain dengan Cetian yang win rate-nya juga lumayan tinggi untuk sekarang? Atau jangan-jangan mereka bakal ambil hero yang mainnya dari tengah, dari tim fight Lilia? Aku tetap kurang suka. Soalnya damage Lilia di mid lumayan kurang. Wah, bukan cuma kamu, kok Delwin juga kayaknya yang lagi di stream ini nggak suka pick Nggak suka Lilia. ya, Kayaknya. Untuk pick terakhirnya ya. Ya. Oke, tapi ini yang akan kita saksikan di game yang kedua setelah 1 poin tadi udah sempat dipegang oleh pemain dari Alter Ego, mampukah mereka mengamankan game yang kedua, mampukah kehokiannya bisa dipertahankan? Jadi langsung saja kita serahkan kepada Omomo, Papulun dan juga Lim Kocho. Oke, ingat ya, jangan terlena dengan game pertama. Liquid sering banget menyelesaikan matchnya dengan skor 3-1. Tapi ya di game pertama jujur AE one sided sih. Ya itu dia untuk draftnya juga. Tapi apakah Lilia di sini akan bisa mendatangkan keberuntungan juga untuk Alter Ego? Karena ini banyak sekali jelas pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab melihat draft dari Liquid. Mereka akan bisa split push dengan nyaman. Ada 2 teleporter di sana. Oke, tapi sebelumnya gue ingin bertanya cepat kepada tenis indoor, 2-0 atau 1 sama? Welcome to Mobile 2-0 atau 1 sama? Oke, kalau begitu sekali lagi tenis indoor sedang gue ada suaranya. Well, let's go. Let's go. Ini dia. AE dengan segala kehokiannya. Yuk, bisa yuk. Sebenarnya kalau ngeliat dari match-up-nya tadi Mikey juga udah banyak bilang kan, early-nya ini bakal agak susah nih. Lihat dari tank jungle, tapi di arah mid, JP bonyok habis. Ini benar-benar di-freeze dari minion yang nggak dikasih farming sama sekali, nggak dikasih gold juga, bahkan dari Sanji terpaksa diem ditaruh. Yap. Ini kekuatan Lilia ya. Kalau untuk masalah ngezoning capek banget ketemu satu hero ini. Pasti ya, bicara soal Lilia, pasti ya untuk Lilia. Tapi kadang kita melihat Lilia ini butuh item buat bisa jadi, tapi midnya Oke, masih cukup saat tapi setidaknya JP kembali terancam 2 ya.
Kayaknya agak kaget sih tadi chipnya. Pas dia lompat, kok ada Yasuke. Makanya dia mundur lagi. Cuma ini matchup yang sering banget kita lihat Om, antara Arfi dan Oheb nih, Cloud sama Freya. Ya, Cloud Freya ya. Karena sebenarnya untuk Blessing Duo juga waktu ada knock up kan bisa ke cancel. Dan Freya bisa tadi dengan Valkyrie mode-nya langsung nabrak juga, dan kita sering melihat adanya cancellation untuk Blessing Duet yang dibuka dengan Oheb. Jadi ya itu pertanda sebenarnya memang bisa. Cuman sekarang pertanyaan di game kedua ini agak beda. Untuk tempo dari tim Liquid, mereka membawakan tank yang bisa memberikan damage. Plusnya lagi, itu dia 2 teleporter. Ada diversion, ada shotgun, jadi mereka bakal ready kapanpun untuk melakukan team fight. Ini lebih ganas ya daripada di game sebelumnya. Karena memang notabene sendiri Fredrin ini selain hero power Kaltizi, dia punya efek sisi yang bisa di follow banget nih, entah itu sama Sanji, entah itu sama Sanford di awal ya. Buset dah, Arfi sampai belakang tuh, oke. Dan level 4 sekarang, tapi setidaknya ada JP. Serangan mendadak yang dilakukan, tapi Arfi bukannya mundur, dia memberikan perlawanan begitu mengerikan. Dibalikin loh tadi. Mungkin karena memang dia tahu damage-nya cukup, sementara dia turtle. Oke. Sementara sekarang di area turtle-nya akan menjadi big siapa dan Kaltizi menjadi korban yang pertama. Hanya saja masing-masing juggler dimiliki oleh kedua tim. Malah sebagai tapi Sanford menjadi korban yang selanjutnya, keunggulan di awal untuk Alter Ego. Ini mereka bawa Yisansin loh. Dimana biasanya Yisansinnya dikejar, sekarang Yisansin yang ngejar. Iya, tapi itu dia. Oheb juga dapat celah tadi. Ya, waktu fast play di area mid Blessing Duet. Ya, sementara sekarang Nino, apakah dia bisa bertahan? Karena masih dikejar-kejar oleh 2 orang, bahkan 3 player sekaligus. Yang pelikar dari Nino masih bisa menyelamatkan dirinya, harus pulang terlebih dahulu. Namun Alex mundur sedikit melihat situasi apa yang akan terjadi. 2 wave dragon langsung dikeluarkan, tapi sepertinya Hijume masih belum siap untuk bisa menghantarkan damage yang sangat-sangat besar. Dan turtle yang pertama menjadi milik dari tim Liquid. Wah, lihat rotasi cepat dari Yasuke juga. Cuma ini karena Lui sih, pemanfaatan Lui untuk mengurangi travel time, Om. Yap, travel time kurang. Tadi yang kita lihat juga chip yang dikirim, yang berarti nanti bisa ada shortcut tiba-tiba. Iya. Jadi fightnya bakal ready terus untuk tim Liquid. Dan itu yang wajib untuk dihindari. Alter Ego Esports, mereka wajib juga untuk bisa siap ketika ada umpan yang diberikan dari Alex. Tadi kita melihat sebuah Way of Dragon yang bagus. Tapi memang damage-nya belum jadi. Nah, ini dia 3 player mulai berkumpul, tapi sepertinya akankah mereka berhasil? Dan masih bisa mengamankan, hanya saja ada balasan yang langsung dihadirkan oleh pemain dari tim Liquid Filipina. Mendadak mereka hadir langsung 1 batalion yang ada di area tersebut. 3 player dan sekarang Cloud balik lagi ke area bawah. Akankah Oheb bisa selamat pada satu terakhirnya? Arfi masih sempat untuk mundur dan Kaltizi siap untuk bisa memberikan bantuan. Keras banget tadi Emblem Fighter, belum lagi dia di dalam turret juga, makanya nggak bisa ditumbangkan. Tapi ini ya yang emang dari awal diprediksi, Om, rotasi cepat dari tim Liquid. Ya, bisa bahaya kan. Ya, diversion BM aja kita tahu kan juga efeknya. Ya. Pas clear di lane jauh bisa kembali lagi buat cloud-nya. Dan titik yang aman juga. Dan pastinya masih dengan DHS untuk first item nanti bagi Oheb juga. Dan kedua match akan mengincar Glowing One terlebih dahulu. Karena memang ya melihat untuk side lane-nya si Yujong dan juga Esmeralda yang wajib untuk bisa ada pengurangan dari lifesteal. Banget sih memang. Tapi untuk sekarang farming Oheb lebih aman dari sebelumnya, Arfi. Ya, tabrak. Dan Arfi harus menghadapi 2 player sekaligus, masih cukup santai. Dan ya ini Arfi ya wajib buat jadi sih. Tapi untuk jadinya kapan kita masih harus menunggu juga ya. Lihat Alex hanya poking dulu. Oh, mau di initiate ya? Ada 1 jet kundo tadi. Karena Yasuke udah set up posisi. Kurang enak sih sebenarnya. Buset, mau dikejar dong. Dia lebih mau bonyokin aja, karena memang ada turtle juga kan di objektif selanjutnya. Tapi ini sebenarnya agak lagi-lagi melawan ya, Om ya. Yisansin, dia mau paksa turtle kah untuk setup? Lumayan berani ya, tapi Mountain Shocker sudah dibuang. Seharusnya ini untuk startnya lebih dulu bagi tim Liquid. Karena mereka punya Fredrin juga. Ini Kaltizi akan sangat pede sekali dengan Fredrinnya. Salah satu hero comfort untuk Fredrin. Namun ya di sisi yang berbeda jelas kita melihat farming time dari Oheb juga yang harusnya ini dipatahkan sekarang nih ya. Jangan sampai dia punya chat untuk Mereka berhasil mendapatkanlah sekarang dan saja begitu. Luar biasa cepat banget pergerakan yang dimiliki oleh Alter Ego. Wow, dan ini bisa jadi membuat dari tim Liquid mereka akan sedikit kendor di turtle-nya. Bukan dilepas, tapi kendor aja. Karena tanpa adanya Sanji, ternyata enggak, setup masih dilakukan loh, Liquid. Mereka tahu ini kondisinya. 4 player dan mereka masih stay di area dari turtle. Bahkan sekarang coba lihat pergerakan dari Sanford yang mencoba untuk bisa mengusik area ini. Yasuke satu terakhirnya. Yasuke masih bisa bertahan, tapi turtle sudah berhasil diamankan. Hanya saja sekarang JP masuk dan memaksakan Kade untuk bisa mendapatkan lagi karena dari Yasuke. Yasuke yang berhasil dihilangkan, namun di tempat yang berbeda. Di 2 player langsung dikeluarkan pula. Dan mereka berhasil mendapatkan Oheb pula untuk kali ini. Masih ingin lebih. Jet Kundo yang masuk. Damage yang ada dari Hijume masuk lewat belakang. Sementara sekarang Sanfordnya masih mendapatkan. Lewat begitu baik menambah ke region SP yang dimiliki. Dan sekarang Nino yang menjadi korbannya. Terlalu memaksa sepertinya Alter Ego tahun Hijume.
Terpaksa flicker. Oh, dikejar. Oke, dikejar ada sebuah portal yang tadi sudah terlihat, namun sekarang JP-nya masuk ke dalam inner turret yang dimiliki oleh Alter Ego. Wait, dipaksakan dan JP tidak akan bisa. Dibalikin akhirnya Alter Ego. Mereka tahu nih di dekat turret masihlah wilayah mereka. Gak gampang dan gue ngeliat terburu-buru banget sebenarnya dari Alter Ego. Iya, tapi sama juga sih dari tim Liquid mereka lumayan ke bawah ya, karena masih berusaha untuk mengejar tadi. Dan JP juga tumbang. Dari gold difference tidak akan jauh sama sekali. Tapi dengan difference gold yang sangat tipis seperti ini akan membuat Oheb ini kelihatannya punya advantage dengan range. Dengan range yang dimiliki oleh Cloud. Ya, bahkan balik lagi ngelihat dari barang-barang di awalnya ya. Cloud itu tetap akan main pas Trinity. Pasti. Nah, gimana sampai Trinity-nya itu yang bakal jadi tanda tanya. Sementara di awal ditutup sama tank jungle. Awalnya udah oke sih konsepnya. Dan pastinya tugas dari Sunford ya, kita sudah melihat dengan sangat jelas sekali ya, Yazuke ini langsung dituju. Kenapa Petrify diubur sampai bagian belakang tadi? Udah habis itu disedot lagi kena pasifnya lagi ya. Iya. Udah sulit banget. Dan kalau tinggal satu bar HP pasti nggak berani maju buat Yazuke. Tadi sampai gak kelihatan om. Iya, udah one pixel tadi Itu flicker kan. Gak sengaja lewat juga tumbang itu tadi. Makanya JP dengan segala keteguhan hati tadi. Flicker aja. Yazuke, I'm coming. Karena jungle juga gitu kan, pertukarannya lumayan oke. Ngelihat dari itemnya tadi sebenarnya Sunford juga menuju ke dominance. Dia tahu match up-nya nih ada di Nino. Susah banget kan pasti untuk ngebocorin Nino. Tapi emang tipikal dari Sunford ini om. Yap. Terjadi. Sekarang coba lihat Nino-nya tertinggal sendirian di bagian belakang. Tapi setidaknya mereka udah berhasil menumbangkan ke arah satu outer turret mid. Di mana itu adalah central defense bagi masing-masing tim. Ini gak dikasih kendor sama sekali. Diversionnya kelihatan sebetulnya tadi. Dikejar. JP pindah tapi Yazuke sendirian. Yazuke bisa dia bertahan sampai terakhirnya dan benar-benar tersedar seluruh XP yang dimiliki oleh Yazuke, tapi pertempurannya kembali terpisah. Hanya saja sekarang Arfi sudah membalaskan dendam dan sekarang terlihat di area mid apa yang akan terjadi karena udah mulai mendekat lagi semuanya. Kalau sih masih bisa masuk, masih bisa kabur, tapi JP-nya menjadi korban yang dimiliki oleh Nino. Nino benar-benar ngehajar siapapun yang ada di depannya. Dua ditukar turtle dari plus 1 point kill. Sebenarnya secara garis besar Liquid mereka nggak rugi yang terlalu banyak. Apalagi yang tumbang juga Sunford dan juga JP om. Ya, itu pertukaran-pertukaran memang selalu dicari tadi. Yuzong ditukarkan dengan jungler mereka. Dan itulah yang terjadi juga. Oke, Enchanted Talisman. Ini untuk Panji. Oke, maju lagi. Oheb masih bisa. Blue team Red Dragon tadi kebuang ya. Tapi ya Purify juga nggak ke-trigger. Seenggaknya Arfi ini nunjukin kalau dia yang akan menang match up dari Cloud dan juga Freya. Diversion. Kita pada berbeda sendirian. Ada Black Suns yang sudah dikeluarkan, tapi Hijume posisi yang sangat-sangat tidak baik untuk dirinya. Kaget tadi om. Ya, langsung diversion semuanya ada di dalam sana juga. Tapi ini dia, menurutku dari tim Liga juga mereka terbawa tempo permainan Alter Ego Esports. Kita tahu Regen PH kalau menit 10 biasanya 21. Itu dia. Ini udah 89 loh. Total point kill yang sangat besar yang membuat ya ini adalah fight demi fight yang dibuat dengan Alter Ego berjalan dengan semestinya. Sama jangan lupa teleport ini. Wah, kelihatannya memang 2 orang doang di atas. Bisa jadi 5 nih kayak sekarang JP. Tetap Arfi sendirian. Arfi dikeroyok tak bisa lihat. Ada beberapa player dan mereka masih selamat. Mereka masih gagal untuk bisa mendapatkan Arfi dan ini dia serangan balas yang sudah oleh Alter Ego. Mereka langsung saja mencoba untuk meladenin apapun yang akan dilakukan oleh pemain dari tim Liquid Filipina. Namun sekarang dari Jumenya menjadi korban kembali. Yazuke masuk lewat belakang. Ada juga pergerakan dari Alek yang mencoba untuk mencari siapapun yang ada di dalam rumputan. Tapi sejauh ini belum ada korban yang bisa mereka dapatkan. Malah mendapatkan sebuah serangan begitu mengerikan yang langsung dilakukan oleh dua player diberikan oleh tim Liquid Filipina. Alex down. Yazuke menghilang menjadi kerugian yang besar untuk Alter Ego. Wipe out Alter Ego. Terlalu memaksakan sepertinya, di mana memang timing dari diversionnya masih bagus banget, shortcutnya juga tadi. Arfi udah selamat, tapi mereka mau lebih om. Iya, mereka mau lebih, mereka kacau untuk tim fight juga. Dan kita melihat tadi ada kondisi ya, sebenarnya ya pilihannya fight atau mundur ya. Ada kondisi bisa mundur, tapi tetap diteruskan oleh Alter Ego Esports juga. Dan Lord sekarang dipegang oleh tim Liquid. Ya. Wah, Hijume 1v1 situation, mundur kembali. Black Shoes sudah dikeluarkan pula. Sementara sekarang Kalsusi damage the effect tahun yang begitu mengerikan sudah terlihat. Kasurat tadi, mainnya setengah darah dari Hijume. Mungkin sekarang temponya akan sedikit berbeda dan Alter Ego sadar akan itu. Dia udah nggak boleh lagi tabrak-tabrak seperti di awal, harus sedikit direm nih om. Ya, karena untuk goal difference-nya tidak seperti tadi ya. Udah lumayan melonjak juga. Tapi masih sih, sebenarnya menurutku dari Alter Ego mereka tetap akan mencari fight demi fight. Lihat Nino. Nino dipaksa terus.
Masih ada Lord di atas ini. Ada PR yang harus diselesaikan juga oleh tim Liquid. Sementara di bagian bawah udah mulai berkumpul juga gitu kan. Atasnya bakal di slow push saja. Dan hati-hati nih. Lagi-lagi ya. Oh, JP yang dilempar. Oke, ketahuan. Destroyed. Ya masalahnya JP yang dilempar, kalau ditabrak kebuka shortcutnya. Iya, jadi 5. Jadi 5 ya. Tadi 1 nih tiba-tiba jadi 5. Ya, makanya JP juga susah sih. Burst damage mereka kurang untuk langsung instant kill karena chip. Bawahnya bisa hancur, tengahnya juga harusnya hancur, atasnya juga. Terus habis start paling. Ya, Blood Wings untuk Sanji ya. Ini power dari rotation dispersion yang serem. Karena untuk front to back dari Alter Ego Esports akan bisa dimakan nanti. Chat. Sementara sekarang Nino tertangkap basah sendirian. Tanpa adanya flicker tadi Nino akhirnya berhasil di-punish. Tapi seenggaknya untuk best start untuk Alter Ego ya, nggak ada satupun yang hilang. Ya masih ada Holy Defense juga memang yang belum tertrigger. Mungkin bisa dipakai sekarang ya. Buat ini tuh, flicker. Oke, Rusolka memang sudah dibuka. Pertapura tepat berada di lamar defensif dari Alter Ego. Artinya down, menyisakan 2 player saja sejauh ini. Wave Minion sudah akan masuk dan menghujam masuk dalam area defensif dan juga jantung pertahanan Alter Ego. Woi, gak mau pulang, mereka gak mau pulang, mereka coba untuk end game. Yap, tapi setidaknya sekarang Nino sudah kembali. Nino setidaknya bisa membantu guna untuk bisa mendapatkan defensif yang baik dan juga menghujam dan juga menghalau tim Liquid yang ingin mendapatkan kemenangan. 5 player belum ingin pulang, 5 player masih berada di dalam area pertahanan dari Alter Ego. Mereka mati-matian berusaha untuk bisa mempertahankan. Tapi kalau tersisa sudah menjadi area